لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan surah Al-Insan dan ini juga disebut sebagai surah Ad-Dahr. Disebut surah Al-Insan karena ada kata-kata Al-Insan, disebut surah Ad-Dahr karena ada kata-kata Ad-Dahr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ata, apakah telah datang alal insani kepada manusia hinun suatu masa minad dahri dari masa yang panjang lam yakun yang tidak adalah manusia itu menjadi syai'an mazkura sesuatu yang disebut. Ini pertanyaan juga nggak perlu jawaban karena semuanya sudah tahu bahwa manusia ini dulu asalnya adalah sesuatu yang tidak bisa disebut. Kita dulu sebelum lahir disebut apa? Janin. Sebelum jadi janin disebut apa? Mani. Sebelum mani disebut apa? Nggak ada namanya. Artinya manusia ini pernah mengalami tidak ada, oleh Allah diadakan. Berarti Allah Maha Kuasa. Lah kalau tidak percaya manusia ini, maka ayat ini masih nyambung pada ayat sebelumnya. Karena itulah para ulama mengatakan setiap surat dalam Al-Quran itu selalu nyambung dari awal sampai akhir. Al-Fatihah itu seperti daftar isi Quran. Namanya daftar isi kan berarti global. Rincian isinya surat-surat berikutnya. Karena itu kalau nulis buku paling bagus daftar isinya di awal atau di akhir? Di awal, supaya sama dengan apa? Al-Quran. Supaya orang itu kalau membaca buku tahu, oh isi buku ini adalah ini. Nah, dia akan tertarik, oh karena sudah tahu isinya. Kalau daftar isinya di belakang, nah, dia harus buka-buka dulu, baru sampai terakhir, baru mengetahui daftar isi. Tapi kalau di halaman depan, maka pertama membuka langsung tahu daftar isinya. Allah kemudian mengatakan, Inna sesungguhnya kami khalaqnal insan, kami telah menciptakan manusia min nutfah, dari nutfah. Nutfah tadi apa? Campuran mani, zigot. Nutfah yang amsyajin, yang bercampur. Bercampur maksudnya campuran mani laki-laki dengan mani perempuan. Nabtalihi, kami akan menguji manusia. Karena akan diuji oleh Allah, faja'alnahu, maka kami menjadikan manusia itu sami'an, bisa mendengar, basiron, bisa melihat. Ayat ini maksudnya Allah menciptakan manusia ada tujuannya. Menciptakan manusia bukan sia-sia diciptakan gitu kemudian perung tinggal tok, enggak. Diciptakan untuk diuji. Maka ini sebenarnya jawaban untuk ayat sebelumnya tadi. Ayatnya apa? Ayat 36. Ayah sabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwasanya dia akan ditinggalkan, dibiarkan dengan sia-sia tanpa diberi perintah, tanpa diberi larangan oleh Allah? Tidak begitu. Yang benar adalah nabtali. Allah akan menguji manusia. Maksudnya menguji di sini, menguji dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Kenapa disebut ujian? Karena untuk mengetahui siapa yang lulus, siapa yang tidak. Kalau kita mentaati perintah Allah berarti lulus. Kalau kita meninggalkan larangan Allah berarti lulus. Tidak mentaati perintah Allah berarti tidak lulus. Melanggar larangan Allah berarti tidak lulus. Karena itu, jujur saja kita. Kita ini punya dosa-dosa enggak? Pasti punya. Karena itu mari istighfar setiap hari 100 kali minimal, jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan jadikan utang. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 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 100 kali minimal. Hari ini tidak membaca, besok ditumpuk 200 kali. Karena kita banyak dosa dan kita termasuk yang nabtali, diuji oleh Allah tetapi tidak lulus total. Kita lulusnya itu hanya sebagian saja. Disuruh salat 5 waktu, kita salat 5 waktu. Tapi disuruh khusyuk, apakah kita khusyuk? Ternyata enggak khusyuk, khusyuknya enggak sempurna. Nah, berarti enggak lulus sebenarnya ini. Tapi alhamdulillah sudah lulus dari sisi salatnya.
Maka yang dimaksud faja'alnahu sami'an basira, manusia dibikin mendengar melihat, itu maksudnya dia disuruh milih. Ini mata dan telinga ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk maksiat atau digunakan untuk taat? Kita ambil Quran, kita baca Quran, berarti kita pilih taat, pilih baik. Kita pilih majalah porno, itu berarti apa? Tidak taat, berarti ini tidak lulus. Itu maksudnya. Maka Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud sami'an basira ini adalah bisa digunakan untuk dua-duanya. Digunakan untuk taat silahkan, bisa. Digunakan untuk maksiat juga bisa. Terserah manusianya itu. Manusia sudah diberi akal oleh Allah, suruh mikir sendiri. Kamu pilih mana, terserah kamu. Okay? Pilih yang jelek, neraka. Pilih yang baik, surga. Okay? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna sesungguhnya kami Allah hadainahu, kami telah menunjuki dia manusia as-sabil, jalan. Imma syakiran, ada kalanya dia bersyukur, wa imma kafura, dan ada kalanya dia kufur. Maka yang dimaksud jalan ini adalah jalan kebaikan atau jalan keburukan. Allah sudah menunjukkan, yaitu dikirim Quran, dijelaskan mana yang baik, mana yang buruk, dijelaskan mana yang syirik, mana yang tauhid, dijelaskan mana yang hak, mana yang batil. Udah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia suruh milih syakiran au kafura, syukur atau kufur. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hadainahun najdain. Surah Al-Balad ayat 10. Kami telah tunjuki kepada manusia an-najdain, dua jalur, dua jalan. Jalan kebaikan sama jalan keburukan. Suruh milih. Inna sesungguhnya kami a'tadna, kami telah menyiapkan lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir, salasil, rantai-rantai, wa aghlalan, dan belenggu-belenggu, wa sa'iron, dan neraka yang dinyalakan. Sa'ir ini salah satu nama dari nama-nama neraka jahanam, disebut sa'ir karena dia menyala-nyala. Maksud ayat ini adalah setelah Allah menyuruh manusia untuk milih dua ini, milih yang baik atau yang buruk, milih kafir atau mukmin, Allah kasih ancaman. Kalau kamu pilih kafir, saya siapkan siksa. Jadi bukan berarti disuruh milih ini bebas total, bukan. Disuruh milih ini sudah dikasih akal oleh Allah. Kalau pilih yang baik itu yang sesuai perintah Allah, kalau pilih yang buruk itu yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku juga untuk orang beriman. Meskipun asalnya untuk orang kafir, ya. Kami siapkan untuk orang kafir rantai dan belenggu dan neraka sa'ir. Tapi orang beriman juga diancam hal yang serupa. Kalau kamu mengikuti sifatnya orang-orang kafir, yaitu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu juga berhak untuk mendapatkan api neraka ini. Apa bedanya antara salasil dengan aghlal, rantai dengan belenggu? Belenggu itu menurut para ulama adalah untuk mengikat tangan digabungkan pada tengkuk. Itu namanya belenggu. Kalau rantai itu mengikat kakinya atau tubuhnya. Jadi kakinya terikat, tangannya terikat, nggak bisa bergerak, sehingga tidak bisa lari dari neraka. Tidak ada ceritanya orang kafir lari dari neraka, nggak ada. Kalau di dunia orang di penjara bisa lari, banyak kejadian, banyak cerita. Di neraka tidak ada. Kemudian Allah bicara sebaliknya, innal abror, sesungguhnya orang-orang yang baik, yashrabuna, mereka itu minum, min ka'sin, dari gelas, kana yang adalah mizajuha, campurannya itu kafuro, minuman kafur. Ka'sin itu adalah gelas yang berisi minuman keras. Kalau isinya bukan minuman keras, tidak disebut ka'sin. Itu semua kata ka'sin dalam Al-Quran tafsirannya seperti itu. Jadi kata-kata ka'sin dalam Quran bukan gelas biasa, tapi gelas isinya minuman keras. Tapi minuman keras dalam surga tidak seperti minuman keras di dunia. Minuman keras di dunia menyebabkan perut sakit, menyebabkan kepala pusing, menyebabkan mabuk, menyebabkan pipis setelahnya, 4 keburukan. Di dalam surga tidak ada 4 keburukan ini, karena minuman di sana penuh kenikmatan. Adapun kafur itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kafur adalah minuman paling tinggi derajatnya di dalam surga. Mudah-mudahan semua kita minum kafur di dalam surga, tidak hanya minum kafur di dunia.